Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Jagalah lidah, jangan kau sering. Jagalah lidah, janganlah kau lidahi. Jagalah lidah, jangan kau ludahi. Jagalah lidah. Ngolah. Aku jagalah hati. Jagalah hati malu. Ilo dong helati atau bentore jagalah lidah. Jagalah lidah. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lidahmu jagai. Pada nyata lengan. Lawan nanti mama bola ada ilo sibuk lihat butim ada lo tanaman amai butim. Rumah Unggas itu kan tempat pertemuan para ustadz, para cendekiawan, pengusaha, tolo abang-abang bentor, masyarakat tak mesti menamai mau Wali ngoli mati ustad menamai ti ustad tit. Bolo wali ngali polo sikisal masati ti mau nandaleng. kalau ti ustadz kita podo-podo ngamo lah. Ton pot tak bet. Ya bolo ngamilan mau ustad teh undang yang mai aba. Ini berarti makanya jagalah lidah. Mana lagu yang nanti berarti. Kakak dia. Jangan ini orang asing nanti. Jangan ini orang asing. Hai orang asing, siapakah namamu orang asing? Ini ustadz betul ini. Ustadz betul. DP nama ini yang mau dipotong, belum baku apa, belum paham yang seperti apa orangnya. Ini semua bacalah. Itu namanya jagalah lidah. Karena masa tia abah mesti mesti menjaga jarak kau, apalagi orang yang misalnya kuat di luar itu mesti dah hal al-madal itu kan bawa heli dalam ate. Nah, kalau yang lidah di luar itu kan kayak beti lidah buaya. Dia untuk Jakarta. Ini nanti ustadz Ustadz kali ya. Dung heli mayo ustadz. Waktu jamo. Kan dia po. Ustadz Robi. Ustadz Robi. Ini mau dipotam ti, mau piohio dipotawamu, lagi dipotawan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah ini yang saya bilang tadi. Lama dati ya, waktu ada bawa social distancing. Iya, orang punya social distancing, tapi silaturahmi jalan, cuma kita sudah steril. Oh, ada itu ya? Sudah cuci tangan, sudah pakai hand sanitizer. Anak ulatnya hand sanitizer itu kan yang pakai toblongan. Oh, itu headset. Headset. Ustaz tadua Ustaz mati lah. Tadua alhamdulillah Ustaz Malik duga mah. Masya Allah. Bel padahal Ustaz Bel lo yang malarian tinggal. Woi, dia mah botala. Dia mah boleh. Hello yang malarian topio hingol tinggal. Pale helal dalam tampio tak begitu apa dinggo saya bilang, "Wah, Hal popi hemat topot pulih. Oh, tahu itu Ustaz Robi. Oh, lo duga latih atau patal ngendi? Lo duga patali. Tak boleh tanya di mana-mana itu jagalah hati, jagalah lidah. Tak betul. Tahu yang tor mata yang ngendi ya. Kalau latihan mah tahu tor mau enggak? Patali itu mana-mana jagalah lidah. Ya tahu betul lo dua lingon. Nah, kalau kabar Ustaz. Dia Jamal putus. Pura-pura sih. Nah, ini tanda-tanda orang yang tidak boleh menjaga lidah ini seperti ini. Berarti bahaya. Di hadapan lain, balik belakang lain. Balik belakang lain. Ya Ustaz. Untung anak saya Ustaz. Kasih lurus. Motif anari politik. Batangkis. Memang kayak tiap motif awal tuh Gorontalo Tangkis Community GTC. Gorontalo Tangkis Community. Itu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz saya ini? Ya, artinya alhamdulillah amiatnya tamannya popo elawa. Ya. Karena dia dimulai ada terasa mencela Ustaz. Karena dipotali kan, saya ingatkan. Cuma kan secara betia, walaupun rupiah betia. Harafiah. Ilongola rupiah, harafiah. Yang begitu tuh Ustaz. Nah begini, kalau kita bicara nasihat itu kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Ya, Nabi ketika Hajjatul Wada ya, berbaiat kepada para sahabat, Nabi bersabda, "Bay'atu Rasulullah SAW ala sami wa ta'ah wa nusi li kulli muslim." Ya. Kata Jabir, saya berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengarkan dan taat dan memberikan nasihat. Jadi nasihat itu hukumnya wajib. Kita ketika memberikan nasihat kepada saudara kita itu hukumnya wajib. Mopoela ya, bahwa itu salah, tidak boleh. Karena apa? Kalau ada masalah, ya, kalau ada bencana, kalau kita tidak memberikan nasihat kepada saudara kita, kita juga akan kena.
Oh begitu Ustaz. Ya, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, anukhlaq wa fina salihun? Wahai Nabi, apakah kami juga dibinasakan? Sedangkan di antara kami ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Apakah kami juga dibinasakan? Aisyah tanya seperti Aisyah tanya kepada Nabi. Nabi mengatakan apa? Naam, idza kathural khabath. Ya, apabila telah merajalela kerusakan. Jadi kalau sudah banyak kerusakan, ya, sudah banyak suatu maksiat, ya, di mana-mana ada maksiat, orang sudah tidak malu-malu lagi, ya, sudah hilang urat malunya. Nah, disitulah yang masalah. Di situ akan segera datang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara lidah itu Ustaz. Gara-gara lidah. Itu lidah cuma dari sisi, kalau dari anggota tubuh hal yang biasa sebenarnya. Kecil, tapi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala hal yang sangat berat. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Soal lidah, rasa tak pernah bohong. Oh jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah untuk hal itu. Aisyah, romantisnya. Lagu itu dengan Nabi. Masalahnya sekarang orang bicara Aisyah, Ah. mau masalahnya mau Aisyah dia panjang-panjangkan. Coba kalau suruh mau poligami tidak mau. Ibarat itu Ustaz 47. Baru satu kan? Oh, baru satu. Baru satu HPI. Oh, berarti 47 Ustaz. Artinya sekarang Pak Ustadz ini baru satu istrinya, tapi rencana tetap satu. Ada bulat dia, ada 47 itu tuh. Ya, posisi tadi tim itu Ali Ustadz tim lalau dan satu bentor. Di Al-Quran kan mulai dari 2, bukan mulai dari 1 toh. Uti batarola apa? Uti lidah. Nah tadi Aisyah sudah bertanya kepada Rasulullah. Iya. Nah jawabannya seperti itu. Nah lanjut Ustadz. Nah sekarang yang jadi masalah itu kalau kita anggap itu hal yang biasa. Ya. Ada maksiat kita biasa. Orang cuek, tidak ada sensitivitas. Nah kategori maksiat ini seperti apa Ustadz? Nah, maksiat itu kan ada bertingkat-tingkat. Ya. Jadi semakin berat maksiatnya, semakin dosanya juga, azabnya juga sangat berat. Jadi tergantung maksiat yang kita lakukan. Misalnya maksiat yang dilakukan oleh lidah. Nah, lidah itu dosa yang paling tinggi. Masalah lidah itu adalah berkaitan dengan, kalau dia sudah berkaitan dengan berbicara masalah agama, tidak disertai dengan ilmu. Ya. Jadi belum asal huwabu. Oh iya betul. Makanya yang dikhawatirkan jangan sampai ada saling bertentangan tentang masalah agama. Patao justru yang kita khawatirkan ini umat akan bingung. Allah sudah memberikan kepada kita solusi. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, apabila kalian berselisih, tolah, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu cara mengembalikan Ustaz. Cara mengembalikan demikian. Ini makhluk Allah Ustaz. Hotel udah di lidah. Ada lidahnya juga. Ada lidahnya juga. Oh jadi seperti itu. Nah Ustaz, kalau apa pentingnya Ustaz menjaga lidah ini lagi di suasana Ramadan seperti ini Ustaz? Nah, kalau lidah dalam suasana Ramadan seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, lidah itu kita pakai untuk berzikir. Berzikir. Iya, berzikir. Jadi berzikir itu, ya, kata Nabi Muhammad SAW, kalimatani, khafifatani fil lisani, ya, sakilatani fil mizan, ya, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang itu ringan di lisan, berat di timbangan nanti. Dan dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang kita anggap biasa. Tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kasih kamar DP rahasia beta Ustaz. Itu. Jadi kadang orang kan ingin mencari kecintaan Allah, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta kepadanya. Sama dengan orang yang jatuh cinta, IDP cinta mau setengah-setengah. Mau laki-laki yang cinta pada dia, perempuan tidak cinta pada dia. Untuk 50 dan untuknya 50 genap 100% cinta. Berarti bagian rugi Ustaz.
bertepuk sebelah tangan kata peti pera. Ustaz juga Bola gue itu uling-uling lo. Tapi mau bawa sama agama uling-uling mau ulang. Ustaz bilang bertepuk sebelah tangan. Cak. Mati ya itu lagu. Jadi hanya bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Seorang penyair Arab mengatakan, Yeah. laisya sya'nu an tuhibba innama sya'nu an tuhabba. Sesuatu itu bukan engkau mencintai, tapi yang paling penting adalah engkau dicintai. Yeah. Ya. Seorang penyair Arab juga mengatakan dalam sebuah perkataannya, idza ijtabaka dumu'u fi hudurin tabayyana man baka mimman tabaki. Wa kullun yadda'i waslan bilaila wa la tukiru lahu bidzaka. Yeah. Jika air mata telah meleleh, maka benarlah orang yang menangis dan tidak menangis, ya. Wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahu bidzaka. Setiap orang mengaku mempunyai hubungan dengan si Laila, tapi Laila tidak mengaku mempunyai hubungan dengannya. Setiap orang bisa mengaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, tapi Allah dan Rasul tidak cinta kepadanya. Wal iyadzubillah. Laila tadi mana Ustaz? Ya? Laila tadi? Bukan Laila Ambah ya mau itu. Harus apa pun Laila jangkung lagi lagu. Laila jangkung, Laila jangkung. Mesti tembang kalau gagal seperti itu lihat. Nah, itu kembali mak itu di cuma ringan di lisan tapi berat di timbangan. Nah, itu Ustaz di poin wala mail. Iya, jadi subhanallahil azim. Ya. Subhanallah wa hamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat itu yang dia ringan di lisan. Ya. Maksudnya mudah untuk diucapkan. Ya. Oh, itu maksudnya. Sakilati fil mizan, tapi berat di timbangan. Berat Ya. di timbangan Ustaz. Berat di timbangan. Tuh, Ustaz. Mau paham mai polo ti. Ini kan timbangan. Itu humaya wa. Pakai humaya. Iya. Dedal. Maaf lah mati timbangan ti Ustaz. Terus Jauh itu patut jadi Ustaz. Timbangan to dunia, ya sama timbangan to akhirat. oh Jawa itu. Itu mah tuh timbangan he pahamalia unding Ustaz. Timbangan lo alam-alam itu Ustaz. Jadi itu Ustaz ya. Jadi ada dua itu. Jadi itu bisa dilakukan di mana saja buat Ustaz mau zikir lo. Itu kan dia kapan saja. Yang penting jangan di dalam WC. Yang Oh. penting jangan di dalam kamar mandi. Iya. Dalam perjalanan. Iya, kan biasa kan ada orang kalau dalam kamar mandi jadi artis kamar mandi. Yo, banyak idati yo. Oh, benar. Paling wanu ode Asparaga itu sama Motor hemoli uti. Oh, hemoli. Mutita eto oto lole mito. Olele yama omo hepita. Lagu apa nih kayak tahu kan? Balati ya. Karena dia paling perlu saya itu tuh belum tahu. Kecuali dalam misalnya walaupun Dalam keadaan di WC, dalam keadaan yang tidak suci dalam kamar mandi. Nah, karena itu kan tempat yang kotor. Jadi tidak bisa kita membaca zikir, membaca Al-Qur'an di tempat-tempat seperti itu. Kita pun kalau misalnya masuk dalam WC ataupun kamar mandi, kita berdoa dari luar. dengan lisan juga kan? Iya, tapi dari luar. Oh, dari luar. Dari luar baru kemudian kita masuk. Maksudnya kita masuk ke WC berdoa dari luar daerah maksudnya. Luar pintu. Memang hilang ada luar daerah ya. Mali ODP. Negeri ODP orang dalam pantauan. Anu debo makusa OTP. Orang tidak pampadengar. Makanya waktu musim pepanas pelatih jangan Jadi OKB, orang kapal batu. Lima tamu sampai gara-gara penjelasan Ustaz, latihan ada kamar mandi tuh belati, dia mesti muncul luar negeri. Jauh malu Allah itu mau pulih tahun 2. Jelas muncul di luar ini kan jelas. Oh jadi itu Ustaz mau kasih itu saja ada doa dari luar. Iya. Jadi orang bisanya berwudu juga di kamar mandi. Dia berdoa aja dari luar kamar mandi. Kemudian dia masuk ke dalam, baru dia berwudu. Sudah setelah itu dia keluar lagi berdoa lagi setelah wudu gitu. Tapi dipastikan bahwa kamar mandi bersih. Bersih. Iya anu wolo tamu ngiloy bo bemalahe ma to pata bom lohe ai wolo bungo ayu. Ayu ngabungo patao. Jawa Itio itu. Itu tidak dalam anjuran ya. Tidak dalam anjuran. Nah, jadi yang kedua apa Ustaz? Misalnya pertama kita berzikir. Yang kedua supaya berat timbangannya. Yang kedua kita membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Quran itu suatu hal yang sangat hal yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apalagi Al-Quran kalau di bulan Sya'ban itu Syahrul Qurra. Nah, bulan Ramadan itu Syahrul Quran. Oh. Ya. Jadi bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran. Dan bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Nah. Jadi beda. Jadi sekarang Syahrul apa namanya? Quran. Sudah Ramadan kan? Jadi kita sudah sudah masuk ke bulan Al-Quran. Al-Quran. Jadi perbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena memang di bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Iya.
lisan kita Harus baca Al-Quran terus. supaya berat di timbangan Berat tadi di itu. timbangan tadi. Bukan timbangan Bukan timbangan seperti ini. itu. Mampu putu itu. Tidak mampu, dapat lihat kuat so itu. Ustadz, Itu lisan kedua. kenapa mesti Al-Quran? Anu tak biasanya anu olo tato lati-ati bel to ikro. Ya. Patah mau walop baca li Ustadz anu misalnya Kasih cepat baca Iqra, no? Oh, cepat Cepat supaya dia bisa baca Quran. Oh, itu disuruh Karena upayakan. Al-Quran dengan hadis Qudsi, Ya. kalau dipikir, kalau kita lihat secara kasat mata itu sama-sama. Hadis Qudsi dia perkataan Allah, tapi lewat Nabi. Al-Quran juga perkataan Allah. Tetapi kalau membaca Al-Quran, muta'abbadun bitilawatih. Dianggap dia beribadah kalau dia membaca Al-Quran. Kalau hadis Qudsi cuma sekedar kita baca begitu, tapi tidak dianggap ibadah. Itu bedanya. Artinya berarti mempercepat baca Al-Quran. bukan yang tadi tuh. Ikro. Ikro. Ya. Jangan makam saya boleh ikro. Percepat dia, ikro. Jangan itu. Bukan Ikro begitu. itu. Iqra 1, usahakan sampai Iqra 6 selesai. Sampai sudah bisa baca. Jangan ngadi Ustaz ya. Bila aja mengerti lo ikro. Wali malah tahu. Berarti kan belum kata tuh. Biasa orang bilang, oh psikolog jam cepat baca. Supaya jangan sampai alemah ikro. Kati Ustaz Rul bilang cepat ikro. Oh ternyata dari satu ikro Iqra 1 Ikro Ustaz sampai cepat 6. sampai 6 selesai. Dia harus selesai dan usahakan bukan cuma sekedar bagas kemudian bawa foto-foto bongo. Iya, mesti paham Memang harus aturan-aturan. betul Lancar dia dan paham. betul Kemudian maksudnya apa kemana begitu. supaya di bulan Ramadan Sudah siap. Nah, ini kan apa namanya, kita masuk bulan Ramadan, usahakan sudah memang benar-benar kita menyelesaikan Al-Quran sampai selesai. Kok diuti. itu lidah yang memberatkan, lidah yang kedua dari hal kebaikan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Masih ada. Yang Apalagi, berikutnya Ustaz? adalah, nah ini sebaliknya, Ya, menahan lisan. menahan lisan. Artinya kita diam. Berarti Jawab dong. Bukan juga bubu. Bukan juga bubu. Ya. Kata Nabi, kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. daripada matanggulah umuleto kan mendingan Mau mite to tahu, Iya. kalau iyawa to tahu. Nah, lebih baik jadi pilihan. Mau berkata yang baik atau diam? Jo, benar Ustaz itu Ustaz. diam dalam lisan Ya. tapi hati boleh mulut ya tahu. Boleh bos sama Tahu ulang. itu, jadi tidak boleh. Ada itu. Jadi diam dalam arti Ya. menjaga semua ya. Iya. Berarti mau tuh hemota saja Ustaz daripada mau Carlota. Jangan juga begitu. Biasakan orang berpuasa, Iya. apa namanya, dia puasanya Tuluh hilo lah itu. terus Iya. tidur ya, sampai sore. Dema asari, Dewi itu dia mau bayi. Tapi kalau misalnya tio tuluh jiki-jiki ini Ustaz kan lisan juga. Jiki-jiki walau ulah bohong. Jiki-jiki walau bohong. Jiki walau itu. Kata duto metawati ngebet tuluh lawa itu. Memang pelami-lami itu tio. Pada garantor barang. Nah, berarti sebaiknya cara Iya. menjaga lisan di bulan Ramadan itu supaya lisan kita bertimbangan ke positif, ke pahala dalam arti sambil berucap dan ucapan kita dengan ucapan-ucapan yang ada Al-Quran. Iya. Lewat Al-Quran ataupun kita minimal kita diam, kalau bukan diam baca Quran. Iya. Kalau bukan diam kita berkata dengan hal-hal yang baik. Ya. Iya. Kalau bukan diam, kita nahi munkar, melarang orang. Jangan sampai orang berbuat maksiat, jangan sampai orang minum khamar. Nah, Yeah. biasanya juga kan, biasanya pagi orang tidak mbak judi. Malam ini biasa kan bermain domino. Pas tunggu sahur, dia Yeah. bermain domino. Oh patamat di ulawa. Ulah Tapi ngokil. kan barmain Ustaz tidak bermain dengan lisan kan domino. Apa? Bukan masalah tidak bermain lisan. Masalahnya ini berlalu bulan Ramadan, mau kasih habis dengan bermain domino ini. Walaupun itu tegopu. Baru karena tidak dapat waktu 7, berdiri, tenteng bantal lagi. Ya ini masalah kan. Menyiksa diri berarti Ustaz. Baru menyiksa diri patalo ya mali-mali lisan itu dia kalau bukan ini kita punya ada lisan pun mendingan lisan itu dimanfaatkan. Baru kemudian ada kadang orang menunggu sahurnya, Ya. dia siap bergadang hanya bermain domino. Harusnya dia kalau siap mau bergadang begitu baca Al-Quran, Sholat tahajud. sholat tahajud. Nabi pun tidur. Ana usolli wa ana arkut.
suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada 3 orang yang datang kepada Nabi. 3 orang ini seperti pendekar. Ada yang satu dia berpuasa terus-menerus dan tidak mau berbuka. Pendekar yang pertama ini. Pendekar yang kedua ada yang sholat terus-menerus dan tidak mau tidur. Ya. Pendekar yang ketiga dia tidak mau menikah. Memang pendekar. Udah ngojam menikah. Jam popo damai betul di menikah betul oleh Ternyata Ustaz tahu juga ya. Pendekar pertama dia berpuasa tidak mau berbuka. oh itu menghadap ke saya. Iya. Pendekar kedua Pendekar kedua dia sholat terus-menerus. menghadap ke saya. Pendekar ketiga itu yang dia tidak mau menikah. Anu jam hal bertiga tadi maaf mah yang malake. Jadi ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi, bagaimana dengan amalan 3 pendekar ini? Nabi katakan apa? Antum kultum kata wa kadza. Kalian berkata begini dan begitu. Ana usolli wa ana arkut. Saya sholat dan saya pun tidur. Ana asumu wa ana uftir. Saya berpuasa dan saya pun berbuka. Wa ana atazawwajun nisa dan saya pun menikah. Wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi kalau yang masih jomblowers, Ustaz ya tuh deh. Dia mau tipe buat sama dia latih Ustaz. Biasa lihat Ustaz menjelaskan pakai kanan, mau tipe 5 pakai kiri. Kan bicara soal jomblo ini kan. Siapa yang jomblo di sini? Wah, dia bukan jomblo. Ini kan coba lihat. Orang kan biasa sekarang menyanyi Aisyah. Nabi nikah dengan Aisyah bulan Syawal. Sebelum setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Jadi kalau sekarang Ramadan, sudah mau pikir jo. Yang masih jomblo cepat jo. Syawal. Aku mau udah betiko deh. Iya kan? Orang sekarang menyanyi Aisyah. Mau nikah bulan Syawal, tako. Bagaimana ini? Ustaz, rugi betul nama Indati. Sudah sampai bagaimana saya pelisan ini Ustaz menasihati dia, Ustaz cepatlah menikah. Nah ini kan, ini tanda-tanda burung datang berarti ada jodoh ini. Ya, burung itu akan bersama dengan yang sejenis kecuali burung yang mati. Burung putih ada mau kehidup. Kalau burung yang tidak mau dengar sampai tengah, burung mau tambut yo Ustaz. Iya mau tambut dulu. Itu Ustaz deh. Lanjut lagi Ustaz, ada apa untuk guting lisan betul, menjaga lisan betul Ustaz. Jadi menjaga lisan tadi dengan memperbanyak bacaan Quran. Bacaan Al-Quran atau diam. Jadi kalau misalnya kalau menjaga lisan itu berbicara dengan hal-hal yang seperlunya. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man kana min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Jadi termasuk orang yang mau domino itu. Hal yang sia-sia. Iya, termasuk yang sia-sia. Sia-sia. Jadi sia-sia. Bukan masalah kalau masuk Ramadan. Jadi kalau misalnya insya Allah di Gorontalo tidak ada begitu. Orang fokus beribadah, fokus. Jangan, tidak usah lagi bermain domino lah. Latihan tuh itu Ustaz. Tuh itu bulan Ramadan. Kebetulan tipe itu latihan kan. Patah yang itu domino hati. Nah namanya tasia. Jatuh tasia, tapi itu patut jadi Ustaz. Sia-sia. Itu sia-sia itu artinya sesuatu yang tidak punya manfaat. Jadi tidak ada guna ini. Tasia. Jabut tasia. Satu bulan yang penuh berkah hanya kita biarkan. Berlalu begitu saja tidak punya manfaat kepada kita. Oleh sebab itu seorang penyair Arab mengatakan, orang ahli hikmah mengatakan bahwasanya kasratul imsas tumitul ihsas. Jangan sampai kita masuk dalam kaidah ini. Banyaknya berjumpa akan hilang sensitivitas. Ya, maksudnya apa? Ramadan selalu berjumpa dengan kita. Amalan kita biasa-biasa saja. Berarti sudah hilang sensitivitasnya. Harusnya semakin bulan Ramadan berjumpa dengan kita, semakin berkualitas amalan, jangan menurun. Jangan menurun. Harus ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya. Apalagi yang masih jomblo begini harus ada peningkatan. Ada peningkatan. Dia peningkatannya karena Ramadan sekarang. Apalagi sejak menyanyi ini Aisyah ini. Mau ikut itu bagaimana ti Aisyah itu? Dia nikah bulan apa? Bulan Syawal. Ya nikah bulan Syawal. Tonton we kau abu masa dia Ustaz. Mana latih sekarang. Dia mah dong lo kesempatan. Kan artinya harus kasih mata. Apalagi kalau masa corona begini kan. Jadi tidak terlalu berat.
beberapa orang kan yang mau hadir. Bahaya, Selesai. Ustaz. Iya, Iya, toh? iya beberapa orang. Tidak ada perasaan lo keluarga jalan undang rian berarti Lo nikah. Iya, corona. Oh, Kan corona. ada penegasan. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh mengundang banyak. Deal. Bilang sana, oh iya ada corona, soalnya Tiko Rian ada menikah. Patao, kapan mau 50 juta 100 juta? Lengan. 1 juta mau ada. 1 juta. Ikan pengurus botulado. Botol ada. Tapi bukan itu maknanya. Iya. Artinya karena dalam situasi seperti yang sekarang ini kan kita banyak yang kita jaga. Ya. Nah, termasuk lisan itu Ustadz. Dengan adanya lisan kalau tidak misalnya menginformasikan yang tidak jelas informasi, maka juga berpengaruh terhadap masyarakat. Betul, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, lihat yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman, kata Abdullah bin Abbas, kalau Allah memanggil orang-orang yang beriman, siap telinga baik-baik. Akan datang perintah atau akan datang larangan. Itu kata Abdullah bin Abbas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu orang yang fasik yang memberikan berita, hendaklah kamu tabayyun. Tabayyun itu artinya apa? Klarifikasi. Oh ya, kepastian informasi. Kepastian informasi, kevalidan data. Kevalidan data. Nah, jangan sampai kila wakol, ya. Oh, polelo tahu adi, polele. Kila maksudnya lokal mai. Enggak itu. Kalau itu orang pe tanggapan. Orang pe kata-kata, hobar burung, kabar burung. Oh. Bukan burung mau putih ya. Harap Burung mau itomo. Harap pelajari kila lo video call mai. Dila anu video call tahu. Kila wokol dah. Oh, tak dia data. Jadi tabayun. Tabayun, klarifikasi. Itu kan manfaat jaga lidah. Iya. Lidah mengklarifikasi. Klarifikasi. Ya. Tujuannya apa kita tabayun? Sambungan ayatnya, ya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai karena kita salah mengambil kesimpulan, fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, kamu akan menjadi orang yang menyesal. Naam. Oi. Paling enggak bahasa Arab ya. Mau namin lihat bahasa Arab. Seperti itu. Jadi akan menyesal. Tak salah kita kalau begitu Padahal sudah kasih informasi. Ya, sudah kasih informasi. Tapi tidak dalam tabayun tadi. Akhirnya kita menebarkan berita yang dusta. Hati-hati itu. Ya, memberikan berita yang dusta. Jadi dosa jariah Allah Ustaz ya. Dosa jariah. Kalau orang mau bicara lagi, dosa jariah. Membuta kan? Patah motel duhil tangota lagi. Dia dengan lisannya lagi. Selesai. Itulah jagalah lidah itu sebenarnya. Jagalah lidah, kalau ingin ada yang diucapkan misalnya dengan lidah, maka tabayun dulu, pikir dulu baik-baik. Cari dulu kevalidan data baru kita bicara. Ya, itu yang ketiga. Menjaga lidah dari informasi-informasi yang harus kita sampaikan. Jadi kalau apalagi kalau itu berkaitan dengan biasa sekarang kan banyak hoax di mana-mana. Itu butuh kevalidan data. Ya, kevalidan data. Harus diteliti dulu, harus diukur dulu informasi. Jadi harus jelas informasi resminya dulu. Sumber resminya. Sumber resminya. Kalau sekarang kan berita biasa kesana kemari. Nah, dengan buyarnya berita itu, itu yang harus kita cari baik-baik kevalidan data supaya kita tidak menyesal nanti. Daripada boleh kita misalnya jadi memberikan informasi yang tidak valid, mendingan bawa baca saja, diamkan saja. Kan itu diamkan lidah kita. Ya kan itu kan berdasarkan dari lidah, karena kita ada HP, lidah itu menggerakkan hati malah turun ke tangan. Kalau zaman dahulu cuma lidah yang kita akan dihisap. Sekarang sudah tambah dengan jempol. Di situ. Itu mau hebat itu sudah tambah dengan jempol betul. Tanganmu harimau. Mendingan menjaga lisan atau lidah jangan sampai terjerumus, jempol taruh di lidah. Ayo kan? Mau luanti itu. Artinya kan menjaga. Itu hanya ibarat saja. Halalnya dia mau luang data kan? Oh itu patut dilabadi kan? Oleh mayan jamu hidoi poling ngepema. Jempol itu mau tutup lidah begitu. Kan? Oh jadi begitu Ustaz. Yang menjaga lidah itu dengan begitu. Menjaga lidah pertama isi lisannya dengan misalnya berzikir, baca Quran. Jadi itu lidahnya bergerak. Yang berikutnya mengucapkan hal-hal yang baik. Kemudian kalau misalnya kasih informasi sudah valid. Yang sudah selesai tabayun. Tabayun sudah diklarifikasi, sudah dicari tahu kevalidan datanya. Kalau begitu saya tinggal melengkapi satu lidah lagi.
Apa itu? Lidah buaya. Apa ngalingon Nah, dari itu itu? sudah valid informasinya, lidah buaya untuk kebersihan. Oh, benar untuk menangkal corona Oh ya kan? Kan itu penting lidah itu. Tinggal di Korea yang mau nikah lagi 50. Dia bangkai po ahli ngamai di Ustaz. Ayo, makasih banyak nih Ustaz. Iya, insyaallah poli deh mau dungkai poli. Dia mau dong poli ulangi. Karena Insyaallah. sesuai informasi, Iya. Ustaz, ini dari sini dia poli ada mutabayun. Apa nama Ustaz? Perjalanan dinas. Perjalanan ke tempat yang lain. Oh, ada. Menyampaikan hal-hal yang baik, Informasi. memperbanyak kebaikan-kebaikan melalui lidah itu. Ini Betul. begini Alhamdulillah. jalan di dakwah Odi Butiang yang. Ini di Parobi yang bilang bukan ente Iya. di Parobi jangan sampai poli yang begini. So jelaskan. Yo. Soalnya lo hati lo pernah lo masalah lo Pak Robi tahu koperasi. Jadi ada jenggot juga. Jenggot ini kan ada dua. Iya. Ada jenggot tauhid, ada jenggot tauge. Aku tahu game itu tua deh lo saya campur. Tapi insya Allah semuanya menjadi punya hikmah yang Iya, baik. insya Allah, betul. Wow, mari kita jaga lidah. Ya. Karena lidah kita dengan lidah kita akan baik dan dengan lidah punya kita akan terjerumuskan hal yang Betul. baik. Memang Ustadz Robi. penting oleh setelah penyampaian oleh Ustadz boleh alhamdulillah timbul angga gagal poli. Betul ya abadi. Oke, terima kasih. Ya, aduh Allah Ustadz itu malah nama oke. Ibu Tito tambah tiba-tiba. Tapi Ustadz jangan lupa sering-sering ke sini. Insyaallah. Iya. Saya biar dari Bualemo kamari. Iya. Ya, tetap akan sigap. Nah, kan mau untuk buat lemu Iya. sudah mau ugas patah boleh kota pol. Insyaallah. Pe damai po dalam mai upo suhur atau upo buka Ustadz. Insyaallah. Di Pak Ustadz boleh model ilau lo telatnya malu oh. Berarti mau abu alal malu. Maksudnya, Ya. oh jauh aja masalah apa malu ilah. Enggak. Maksudnya lah butuh malu himati Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oke, insyaallah. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, Itu Rian. ternyata dia bawa gagat Ustadz itu Hah? informasi am. Sebenarnya tawa aja itu tio. Oh ternyata dia malah nak main kok itu ame. Mak gagal mal lumba-lumba eta gagal. Oh nu eta itu betul orang yang berilmu pengetahuan. Anu model itu dulu tak kan hampir tidak ada pengetahuan. Depo muta-muta jaga David, jagalah hati. Jagalah hati, jagalah. Ngomong nak Muhammad kalau maluang pe. Tok ton poli kuncili ya. Ah, boleh mah paling olo aja bame uti. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan. بالقرآن تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة